Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sangat penting bagi hidup kita. Menentukan kehidupan kita saat ini, esok, yang akan datang, bahkan kehidupan setelah kematian. Menentukan nasib kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, bangsa kita, bahkan muslim di seluruh dunia, kepada siapa kita memanjatkan doa. Dari Masjid Raya Bandung, kita bahas materi kelima bekerja dengan iman dengan judul Doa untuk Kesejahteraan Dunia dan Kebahagiaan Akhirat. Muslimin dan muslimat yang disayang Allah, para pengusaha, wirausaha, para pegawai, para karyawan, para mahasiswa dan pelajar. Kenapa doa sangat penting? Ternyata doa itu dapat merubah takdir. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu yang dapat menikah dengan takdir hanyalah doa. Yang dapat menambah umur hanyalah amalan. Hadis riwayat Tirmizi, maksudnya adalah dengan berdoa kita akan mudah menjalani takdir, bahkan seolah-olah takdir buruk seperti tertolak atau tidak terjadi. Sebagai contoh, bila terjadi musibah atau kecelakaan, dengan berdoa akan ada yang menolong dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna sebenarnya daripada doa. Doa itu seruan, permohonan yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh berpesan kepada kita tentang hal ini dengan firman-Nya, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah berhala-berhala itu, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu, jika kamu memang orang-orang yang benar. Al-A'raf 194. Itulah pesan dari Allah, janganlah sekali-kali mengharapkan sesuatu kepada bebatuan, berhala-berhala yang seperti sekarang, ada kedudukan, ada jabatan, ada segala macam benda-benda mistik, karena ini perbuatan syirik yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku dan akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Surat Al-Mu'min ayat 60. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yang tidak mau berdoa kepadanya itu adalah orang-orang yang sombong, dan neraka jahanam nanti tempatnya. Baiklah, mari kita mulai pelajari teknis bagaimana berdoa. Pertama adalah kapan waktu yang tepat untuk berdoa. Rasulullah sampaikan beberapa hadis dan dapat disimpulkan bahwa waktu yang tepat untuk berdoa adalah antara lain sepertiga malam terakhir, ketika berbuka puasa, malam Lailatul Qadar, antara azan dan iqamah, saat sujud, sebelum salam pada salat wajib, dan ada beberapa waktu yang tepat lagi. Rasulullah bersabda, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, pada akhir malam dan akhir sholat wajib. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian, bagaimana adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, keadaan kita berwudu, menghadap kiblat, menyampaikan doa dengan suara lirih dan penuh ketundukan sambil yakin bahwa doanya akan diterima. Ini disebutkan di dalam buku Imam Al-Ghazali.
Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 55, berdoalah kepada Rabb-mu dengan berendah diri dan suara lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Mulailah doa dengan berzikir, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa dimulai dengan berzikir, memuji dan memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa kita diperkenankannya. Kemudian kita bersolawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, barang siapa bersolawat untukku, maka para malaikat akan bersolawat untuknya selama dia masih bersolawat untukku. Baik ketika itu ia mempersedikit atau memperbanyak salawatnya. Inilah sebabnya kita bersolawat saat berdoa, agar malaikat bersalawat mengiringi doa permohonan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah berpesan, apabila salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah dia sungguh-sungguh dalam memohon, dan janganlah ia mengucapkan, ya Allah, jika engkau berkenan maka berilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memaksanya. Jadi kalau berdoa jangan memaksa, jangan tergesa-gesa, hanya berdoa pada saat perlu atau butuh, dan membesar-besarkan atau melampaui batas. Dari uraian tadi, susunan doa menjadi sebagai berikut. Pertama, zikir, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat pada Rasulullah. Yang ketiga, sampaikan doa permohonan kita dengan penuh harap, dengan lirih, dan sebagainya. Rasulullah menyarankan untuk kita menyusun doa kita sendiri sesuai apa yang kita perlukan. Hendaklah salah seorang dari kalian senantiasa meminta kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pun ketika meminta garam, sampai pun meminta tali sandalnya ketika putus. Di awal pembahasan bekerja dengan iman, kita merumuskan niat kita. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk merumuskan sendiri doa kita sesuai kebutuhan kita. Bila dalam perjalanan aktivitas amalan kita tidak bermasalah, bersyukurlah dan minta kepada Allah agar tetap dijaga sampai tercapai tujuan amalan itu. Bila ada masalah, mintalah pertolongannya. Beberapa contoh doa yang diajarkan Rasulullah antara lain doa mendatangkan rezeki. Rasulullah bersabda, yang mana jika seseorang memohon kepada Allah dengan nama tersebut, niscaya Allah akan mengabulkan permohonannya, yaitu ayat yang ada pada surat Ali Imran 26-27. Hadis riwayat Tabrani. Doanya menjadi sebagai berikut. Ya Allah, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebijakan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau berikan rezeki kepada siapapun yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Salawat dan salam bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Limpahkan rahmat-Mu ya Allah, rezekimu sebagaimana Kau limpahkan pada orang-orang yang Kau kehendaki. Wahai Engkau Zat yang Maha Kaya. Amin ya Rabb. Contoh lain untuk doa dalam kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ya Allah,
Perbaikilah agamaku untukku, yang mana ia merupakan penjaga perkaraku. Perbaikilah duniaku, yang di dalamnya terdapat kehidupanku. Perbaikilah akhiratku untukku, yang di dalamnya terdapat tempat kembaliku. Jadikanlah hidupku sebagai tambahan untukku dalam setiap kebaikan, serta jadikanlah matiku sebagai istirahat untukku dari segala keburukan. Hadis riwayat Muslim 4897. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, terakhir, janganlah berputus asa dalam berdoa dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu summa la tunsarun. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya, sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Surat Az-Zumar 53-54. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada kesalahan, baik isi maupun penampilan. Kesalahan ada pada saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.